Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan bukan caranya, itu kan di progres sampai Ladzi qulun riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yataqahu minal mas. إنهم قالوا إنه مثل الربا salah aku sudah بيع وحرم الربا Abri, Thailand Pak. جاءه موعظة من ربه. Maaf Ustadz, ini tak silent semua. Tolong dibuka. Masih. Mohon maaf. Masih silent tadi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتينا الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين. سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين صدق الله العظيم. Sadaqallah. Dan kami tolong mereka sehingga jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjukkan keduanya jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Musa dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh, keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan sungguh, Ilyas benar-benar termasuk salah seorang Rasul. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan Allah sebaik-baik pencipta?
yaitu Allah, Rabbmu dan Rabb nenek moyangmu yang terdahulu. Ustaz Afwan, tadi ada 275, monggo dilanjut Ustaz, disarahin Ustaz. Yang 275 sampai yang terakhir surat As-Saffat. Tafadhol. Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Suara terdengar dengan jelas? Bagus. Alhamdulillah. Pada ayat pertama yang kita baca, yaitu surat Al-Baqarah. Ayat 275. Ya. Ini menerangkan tentang riba dan hukumnya. Menerangkan tentang riba dan hukumnya, juga tentang bagaimana sikap orang-orang yang mengatakan bahwa riba itu boleh-boleh saja. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba. Gambaran mereka itu ditamsilkan seperti berikut ini. La yaqumuna, tidaklah berdiri, illa kecuali kama sebagaimana yaqumu berdiri alladzina orang-orang yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, yang kerasukan setan. Jadi ada orang kerasukan jin, kemudian perilakunya tidak terkontrol. Ya, berpikirnya juga tidak jernih lagi. Pembicaraannya juga tidak terarah. Nah, seperti itulah gambaran orang-orang yang memakan riba. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka berkata innamal bai'u, tidak lain sesungguhnya jual beli itu mithlur riba, seperti riba. Jadi begitu mereka melegalkan riba, sampai-sampai hukum riba itu yang pokok. Sedangkan jual beli itu mengikuti riba. Artinya bahwa kehalalan jual beli itu melihat kehalalan riba. Bahwa pada dasarnya riba itu halal, boleh, legal. Dan jual beli pun legal seperti riba. Jadi bukan lagi menyamakan riba dengan jual beli. Karena sesungguhnya yang sebenarnya kan jual beli itu halal. Jual beli itu halal. Ya, Allah halalkan jual beli. Nah, kalau kemudian mereka mengatakan bahwa riba itu halal seperti jual beli, itu masih lebih ringan, walaupun itu berat, tapi kalah berat dengan ungkapan mereka tadi. Jual beli itu seperti riba.
Jadi hukum halal itu asal ada di riba. Jual beli ngikutin hukumnya riba. Gitu. Sehingga kemudian Allah tegaskan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Ini salah satu di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah halalkan jual beli. Tukar menukar. Jual beli itu bisa barang dengan uang, ya. Bisa juga uang dengan barang. Ya sama aja. Atau barang dengan barang. Barter. Itu jual beli juga. Ya. Karena untuk memenuhi hajat kehidupan ini orang perlu jual beli. Ya, tidak bisa memenuhi hajatnya sendiri dengan memproduk sendiri semuanya. Ya. Tidak semua orang bisa nanam padi untuk bisa makan nasi. Tidak semua orang bisa nanam sayuran. Tidak semua orang bisa memproduk kebutuhan kendaraan dan seterusnya. Kalau semuanya harus diproduk sendiri, nah di sini sangat sulit, ya, sangat sulit. Makanya manusia sebagai makhlukun ijtimai, makhluk sosial, maka Allah Subhanahu wa taala halalkan jual beli. Yang dalam jual beli ini adalah hubungan saling memberi manfaat, saling menguntungkan. Penjual mendapatkan keuntungan, bisa mendapatkan uang yang dengan uang itu ia bisa memenuhi hajatnya yang diperoleh dengan yang didapatkan dengan uang itu, dan pembeli juga mendapatkan keuntungan, bisa memperoleh hajatnya, ya, hajat. Jadi ini tentang halalkannya jual beli sebagai kemudahan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya dalam jual beli ini ada hal-hal yang perlu dijaga, ya. Ada kejujuran. Kemudian yang dijual adalah sesuatu yang dibenarkan, yang dihalalkan. Ada tidak ada unsur ketidakjelasan, tidak ada unsur penipuan, termasuk juga tidak ada unsur riba. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbi, siapa yang telah datang kepadanya nasihat dari Tuhannya. Nasihat, mau'izah. Mau'izah itu nasihat, pelajaran. Ya. Bedanya nasihat dengan mau'izah atau pelajaran itu, kalau mau'izah itu titik tekannya adalah dorongan, ajakan untuk berbuat. Jadi bukan hanya pada teori saja, bukan hanya pada penjelasan, tapi kepada dorongan untuk berbuat sesuatu atau menghentikan sesuatu, itu mau'izah. Ya. Makanya ada targhib dan tarhib. Targhib itu artinya siapa melakukan bla 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 maka mendapatkan bla bla bla, keuntungan apa. Dan siapa melakukan pelanggaran ini dan itu maka dia akan mendapatkan sanksi ini. Nah, ini namanya targhib dan tarhib. Dorongan untuk berbuat atau memberikan warning, ya, jangan sampai melakukan sesuatu. Ini mau'izah. Ya, ada dorongan itu sehingga orang terdorong untuk berbuat baik dan terhenti dari keburukan. Siapa yang datang kepadanya mau'izah dari Tuhannya, dan Quran itu mau'izah. Ya. Salah satu nama Quran adalah, atau fungsi Quran adalah sebagai mau'izah. Faman ja'ahu, siapa yang datang padanya mau'izah dari Tuhannya mir rabbi fantaha, lalu ia berhenti, falahu ma salaf, maka baginya apa yang telah lampau.
Jadi apa-apa ya transaksi riba yang sebelumnya, ya sudah, itu sudah lampau. Tapi begitu setelah datang mau'izah, tidak dihalalkan lagi untuk sekarang dan berikutnya. Wa amruhu ilallah, urusannya diserahkan kepada Allah. Wa man 'ada, siapa yang kembali melakukan riba, fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Itulah orang-orang yang menjadi penghuni neraka, mereka kekal di dalam. Ini tentang riba. Berdasarkan ayat ini, maka jelas riba adalah sesuatu yang diharamkan. Allah menegaskan wa harramar riba. Allah haramkan riba. Sedangkan jual beli dihalalkan. Ya. Karena dalam Islam itu yang diinginkan adalah terbentuknya masyarakat yang saling ta'awun, saling tolong-menolong di antara mereka. Tentunya saling tanasuh, saling memberikan nasihat, maksudnya saling memberi kebaikan, bukan saling menipu. Saling menipu. Maka disinilah, maka hukum itu ada dua sisi. Ada sisi diyanah, ada sisi qadha. Diyanatan, hanya ketaatan agama. Hukum dari sisi ketaatan agama. Ya. Yaitu hubungan antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kaitannya dengan iman, kaitannya dengan akhlak. Dan ada hukum yang kaitannya dengan hal-hal yang bersifat material, bukti-bukti material. Qadhaan, putusan pengadilan, ya termasuk putusan Mahkamah Konstitusi kemarin. Jadi ada hukum yang bersifat putusan pengadilan, ada hukum yang merupakan sebenarnya seperti apa. Contoh begini. Ada tanah sejatinya itu milik A. A memiliki tanah, sebidang tanah. Tapi karena satu dan lain hal, kemudian entah bagaimana B ini bisa mensertifikatkan tanahnya si A untuk namanya sendiri. Karena berdampingan tanah. Sehingga A, sebidang tanahnya itu diaku sebagai tanahnya B. Dan ada bukti sertifikatnya, kemudian dia bisa mendatangkan bukti-bukti lainnya. Tapi sebenarnya itu milik A. Kemudian maju ke pengadilan, pengadilan memutuskan bahwa tanah ini milik si B. Itu namanya qadhaan, putusan pengadilan. Apakah putusan pengadilan ini menjadikan tanah itu halal bagi si B? Jawabannya tidak. Tidak. Maka itulah yang disebut hukum antara seseorang dengan Tuhannya, dengan Allah. Jadi putusan pengadilan tidak menghalalkan yang haram. Atau sebaliknya. Ya. Kan tetapi seseorang mengikuti bukti-bukti yang ada, yang tampak. Ya. Jadi putusan MK, apakah putusan MK itu sebenarnya keadaannya seperti itu, bahwa semuanya tidak ada yang benar itu pengaduannya sehingga ditolak semuanya. Nah. Apakah seperti itu? Ya. Atau sebenarnya ada sebagian dari pengaduan-pengaduan itu yang benar, persentasenya sekian umpamanya. Itu namanya antara seseorang dengan Tuhan. Maka ada 3 hakim yang berbeda pendapat dengan putusan itu. Ya. Kemudian ada putusan tok, nah itu putusan yang bersifat qadhaan. Bersifat hukum pengadilan. Diterima secara zahir, itu diterima. Tapi secara hakikatnya sebenarnya urusannya gimana? Ada hukum antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kembali wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang kembali kepada riba,
maka itulah orang-orang yang menjadi penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam. Jadi masyarakat yang diinginkan Islam adalah masyarakat yang ta'awun, saling tolong menolong, saling jujur di antara mereka, tidak saling menipu. Ini kadang orang bisa menipu orang lain itu bangganya setengah mati. La haula wala quwata illa billah. Ini sudah terlabik-labik itu, terbalik-balik itu namanya. Ya. Ini sekilas tentang ayat berapa? 275 ya. 275. Walaupun nanti pada ayat berikutnya ada yang lebih jelas lagi, penegasan kembali ayat 278 tentang panggilan pada orang-orang beriman untuk meninggalkan segala jenis riba. Kemudian ayat wirid kita, as-Saffat ayat berapa ini? 116 ya. Ya. Wa nasarnahum fakanu humul ghalibin sampai ayat Allah rabbakum wa rabba abaikumul awwalin. Ini menerangkan tentang kisah Nabi Musa, Nabi Harun, kaumnya. Ya. Nabi Musa, Nabi Harun dan kaumnya yaitu Bani Israel. Dan juga mengisahkan tentang orang-orang yang menindas mereka, yaitu Fir'aun dan para pembesarnya. Yang kedua, ayat-ayat yang tadi kita baca juga menerangkan tentang Nabi Ilyas dengan kaumnya. Nabi Ilyas dengan kaumnya. Bagaimana ia mengajak kaumnya untuk ibadah kepada Allah dan meninggalkan segala sesembahan selain Allah. Tentang Nabi Musa dan Nabi Harun, ya, Nabi Musa dan Harun yang mengajak kaumnya untuk beriman, kemudian membebaskan mereka dari perbudakan Fir'aun, dari penindasan mereka, dari pembunuhan mereka, dari kesewenang-wenangan mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan. Wa nasarnahum fakanu humul ghalibin. Kami tolong mereka, Musa, Harun dan kaumnya. Wa nasarnahum, kami tolong mereka, fakanu, maka adalah mereka humul ghalibin, adalah orang-orang yang menang. Dari ayat ini pertama, pertolongan itu dari Allah. Fanasarnahum, kami tolong mereka. Pertolongan itu dari Allah. Dan Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab-sebab yang ada yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Wa nasarnahum. Maka prinsip pertolongan itu datang dari Allah. Iyansurkumullah fala gharibalakum. Kalau Allah tolong kalian, maka tidak ada yang mengalahkan kalian. Ya. Jadi ada pertolongan, ada kemenangan, al-fauz. Ada an-nasr, ada al-fauz. Al-fauz disebut kemenangan. Kalau al-fauz, kemenangan itu al-fauzul mubin, kemenangan yang nyata, al-fauzul azim. Ya, kemenangan yang besar. Itu adalah ketika orang selamat dari neraka masuk ke surga. Itu al-fauzul mubin. Al-fauzul azim, kemenangan yang besar. Ya, gugur sebagai syuhada itu menang. Kemenangan yang besar. Ya. Kalau nasr, pertolongan itu lebih seperti di dunia mendapatkan pertolongan. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika telah datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Makkah. Jadi kemenangan mengalahkan musuh-musuh. Ini nasr, ya, pertolongan. Kami telah tolong mereka, fakanuhumul ghalibin, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat, seperti umpamanya dalam perang Badar, Allah utus para malaikat.
untuk membantu orang-orang beriman. Bahwa diturunkannya malaikat itu bukan sebagai tolong pintunya ditutup, pintunya tutup bang, kedengeran. Ya, maaf. Iya. Jadi diterjunkannya para malaikat itu bukan malaikat yang mendatangkan pertolongan, bukan. Karena dalam ayat disebutkan, tidaklah itu dijadikan oleh Allah kecuali sebagai busyra, kabar gembira saja. Walitatma'inna bihi qulubukum, dan agar hati kalian tentram. Wa man nasru illa min indillah. Tidaklah pertolongan itu kecuali dari sisi Allah. Wa atainahumal kitabal mustabin. Kami berikan kepada mereka, Musa dan Harun, al-kitabal mustabin, kitab yang sangat terang, sangat nyata, sangat jelas. Ya, kita menjumpai kata al-mubin, yang terang, jelas. Ya, menuju mustabin, ada tambahan. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Jadi tambahan dalam bangunan kata itu menunjukkan ada tambahan dalam makna. Allah memberikan kitab yaitu At-Taurah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, dan ini juga merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadainahuma, dan kami bimbing mereka berdua, kami beri hidayah mereka as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalan yang benar. Dengan kitab itu, kemudian Allah bimbing mereka di jalan yang benar. Karena ada orang yang tahu tentang kitab, tapi tidak mau terbimbing oleh kitab itu. Tahu alamat yang benar, tapi memilih nyasar. Kemudian alasannya, saya tidak tahu alamatnya. Jadi Quran itu huda, petunjuk. Tapi tidak semua orang mau menjadikan Quran sebagai petunjuk yang membimbing hidupnya. Makanya ketika kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang benar. Ini orang Islam, ini belum jelas ini. Belum jelas gimana? Masih minta petunjuk jalan yang benar, berarti kan belum genah, gue. Enggak begitu. Jalan yang benar jelas, petunjuk jelas, cuman agar supaya kita mau mengikuti jalan yang benar, mau mengikuti petunjuk, maka kita perlu bimbingan Allah. Karena kita perlu bimbingan Allah, maka kita berdoa. Ihdinas siratal mustaqim, artinya tunjuki kami, bimbing kami, tuntun kami, arahkan kami, tolong kami untuk bisa berjalan menapaki siratal mustaqim ini. Jalan yang benar. Begitu. Ya, seperti Al-Quran disebutkan kan hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia, semuanya. Tapi apakah semua orang mau menjadikannya sebagai petunjuk? Tidak semuanya. Siapa yang mau menjadikan Quran sebagai petunjuk? Orang-orang yang bertakwa saja. Makanya disebutkan pula hudal lil muttaqin. Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Maksudnya orang-orang takwa itu mau menjadikan Quran sebagai petunjuk. Walaupun Quran ini diperuntukkan untuk seluruh manusia, tapi tak semua manusia mau mengambilnya. Yang mau mengambilnya sebagai petunjuk adalah al-muttaqin. Nah, Allah Subhanahu wa taala bimbing Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menjalani kehidupan ini di jalan yang benar sesuai dengan petunjuk kitab Taurat. Sebagaimana kita juga minta kepada Allah agar bisa menjalani kehidupan di jalan yang benar ini sesuai dengan petunjuk Al-Qur'anul Karim. Maka kita minta ihdina. Jadi bukan nggak tahu kebenaran, tahu kebenaran, tapi kita minta ditolong Allah agar kita mau mengikuti jalan kebenaran. Iya.
Ya, sama-sama tahu jalan juga, tingkat detailnya jalan beda-beda satu orang dengan yang lain. Kalau Pak De Supriyono, ya, dari rumah menuju ke Aprilia, itu lika-liku jalan mulai dari jalan Cempaka, kemudian jalan Asem, kemudian bagaimana di depan balai desa itu tingkat kerawanannya kalau tidak hati-hati. Ya. Antara yang sudah terbiasa mengetahui kalau ada lubang waktu itu, kalau sekarang sudah dicor ya. Lubangnya di sebelah mana, di tengah apa di kiri, menghindarnya gimana. Itu sudah terbiasa. Ada yang mengetahui secara lebih detail. Ada orang yang mengetahui secara umum saja. Tentunya tingkat keakuratan perjalanan itu akan beda. Yang mengetahui lebih detail, pertama, lebih tenang. Lebih tenang. Yang belum tahu jalan, baru mengikuti Google Maps saja, masih gimana ya? Nyampe nggak? Nyampe nggak? Gitu. Makanya kita terus minta petunjuk dari Allah, bukan hanya petunjuk kita dibimbing, itu jelas ya. Tapi juga kita semakin memahami petunjuknya. Sampai detail-detail itu tadi. Memahami jalannya. Jalan secara umum kita tahu, tapi kita ingin tahu detail-detailnya. Ada gangguan apa di jalan? Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengantisipasi gangguan-gangguan itu. Ada bahaya-bahaya apa yang mengancam di jalan itu yang bisa membuat orang berhenti dan tidak sampai tujuan. Sehingga perlu mengenal jalan lebih detail. Itulah tafaqquh fiddin, mempelajari agama Allah. Dan perlu pertolongan dari Allah agar mau mengikuti jalan tersebut. Dua-duanya terus kita tambah dengan izin Allah. Wa tarakna 'alaihima fil akhirin. Wa tarakna, kami abadikan 'alaihima, atas mereka berdua, fil akhirin, pada generasi berikutnya. Jadi nama Harun, Musa dan Harun ini diabadikan ya pada umat-umat berikutnya. Fil akhirin. Kalau fil awalin jelas nama Harun Nabi Musa di kalangan orang-orang yang beriman bersama dengan beliau jelas. Bukan hanya di kalangan mereka saja, tapi juga fil akhirin untuk umat berikutnya. Salamun ala Musa wa Harun. Salam kesejahteraan, kesentosaan atas Nabi Musa dan Nabi Harun. Inna, sesungguhnya kami, kadzalika, seperti itulah, najzi, memberi balasan, al-muhsinina, kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Seperti itulah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi balasan perbuatan baik adalah kebaikan pula. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan atas ihsan kebaikan itu kecuali ihsan pula. Dan ihsan dari Allah itu lebih mulia. Innahuma min ibadina al-mu'minin. Innahuma, sesungguhnya mereka, Musa Harun, min ibadina, di antara hamba-hamba kami, al-mu'minina, yang beriman. Jadi dengan keimanan itu dan keimanan yang kuat, maka mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan, dengan sebaik-baiknya. Dan dengan sikap ihsan mereka itu, maka Allah berikan berbagai macam kenikmatan di dunia ya, dan kenikmatan di akhirat. Berikutnya adalah Nabi Ilyas. Wa inna Ilyas laminal mursalin. Dan sesungguhnya Ilyas laminal mursalin, sungguh termasuk para rasul. Di antara orang-orang yang diutus Allah. Jadi dalil bahwa Nabi Ilyas itu rasul ini di antaranya. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Ilyas adalah salah satu nabi Rasul Allah Subhanahu wa taala dari kalangan Bani Israel dan diutus untuk kalangan mereka pula. Karena setiap nabi sebelum Nabi Muhammad itu yub'atsu ila qaumihi khassah, diutus untuk kaumnya saja.
Sedangkan Nabi wa bu'istu ilan nasi ammah, aku diutus untuk manusia secara keseluruhan. Jadi Nabi Ilyas diutus kepada kaumnya dari kalangan Bani Israel. Idh qala liqaumihi, ketika ia berkata kepada kaumnya, ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa, atau mengapa kalian tidak bertakwa? Jadi ajakan para nabi, para rasul itu semuanya mengajak takwa. Mengajak takwa. Dan wasiat Allah untuk kita, umat ini, dan juga untuk umat sebelumnya juga takwa. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang pernah mendapatkan kitab sebelum kalian. Termasuk ini. Orang-orang orang-orang Bani Israel. Ya. Orang Bani Israel. Wa iyyakum, dan kami wasiatkan kepadamu, umat Muhammad. Anittaqullah, agar bertakwalah kepada Allah. Jadi wasiat takwa itu wasiatullah lil awwalin wal akhirin. Wasiat Allah untuk orang-orang terdahulu dan untuk orang-orang kemudian. Makanya Nabi Ilyas berkata kepada kaumnya, mengajak mereka agar bertakwa. Ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Karena ketakwaan itu ya modal utama untuk mendapatkan kebahagiaan, keselamatan. Ya, kebahagiaan yang hakiki, keselamatan yang sebenarnya. Ala tattaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekalah kamu sekalian, sungguh sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Bekal yang lain perlu, ya perlu. Orang hidup perlu bekal, ya, bekal materi, bekal tempat tinggal, bekal kendaraan, bekal macam-macam. Ya, semua bekal itu akan berarti kalau dipandu oleh bekal yang paling utama, yaitu takwa. Kalau dipandu dengan bekal ketakwaan ini, khairaz zat, sebaik-baik bekal, maka semuanya bermanfaat. Tapi kalau minus bekal yang utama ini, maka bekal-bekal yang lain tak membawa arti. Karena tidak membawa kepada kebahagiaan. Begitu. Maka ketakwaan ini menjadi bekal utama. Nabi Ilyas mengingatkan kaumnya agar mereka mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Tentang definisi takwa saya kira sudah banyak diungkap, ya. Ya. Yang intinya adalah bagaimana orang mentaati Allah, menjauhi larangannya. Atad'una ba'da wa tadaruna ahsanal khaliqin. Ini membongkar kesalahan kaumnya, ya, kerancuan pemikiran kaumnya. Karena kesesatan orang itu kan asalnya dari dua ini. Kesesatan itu karena dari dua ini orang tersesat. Yang pertama karena syubhat, kerancuan pemikiran, kerancuan pemahaman, pemahamannya nggak benar. Gitu ya. Ini syubhat, pemahamannya tak betul. Kemudian yang kedua adalah yang buat orang sesat adalah syahwat. Tahu tentang yang benar, tahu tentang yang salah, tapi dia mengikuti hawa nafsunya, sehingga dia memilih yang tidak benar itu karena sesuai dengan hawa nafsunya. Gitu. Makanya tugas kita ini bagaimana mengasah ini. Syubhat, kerancuan dalam pemahaman itu, kita atasi dengan gimana? Tafaqquh fiddin, memahami agama Allah. Sumber dari teks-teks Al-Quran yang kita baca, dari hadis Nabi, penjelasan para ulama. Dan yang kedua, tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa kita agar kita tidak diperbudak oleh hawa nafsu. Sebab kalau orang tahu kebenaran tapi diperbudak oleh hawa nafsu, ini akalnya di bawah, ini di sini. Hawa nafsunya di atas, sehingga ditunggangi oleh hawa nafsu. Orang pinter ditunggangi hawa nafsu, daya rusaknya luar biasa berat. Luar biasa berat. Ya, daya rusaknya. Gitu. Makanya di sini diingatkan tentang kerancuan dalam pemahaman. Ya. Diajak berpikir yang jernih. Atad'una ba'lan, apakah kalian berdoa
menyembah kepada Baal. Baal itu ya patung sesembahan mereka. Ya. Wa tadharuna ahsanal khaliqin, dan kalian tinggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah. Bagaimana kalian menyembah patung yang kalian pahat sendiri dan kalian meninggalkan untuk menyembah, beribadah kepada sebaik-baik pencipta? Yaitu Allah Rabbakum, yaitu Allah, ia adalah Tuhanmu, wa rabba abaikumul awalin, dan Tuhan nenek moyang kamu yang terdahulu. Jadi Allah itu Tuhanmu dan Tuhan orang-orang sebelum kamu semuanya. Ya. Di sini diingatkan tentang konsep ketuhanan. Bahwa Tuhan itu salah satu di antara sifat utama yang harus dimiliki, yang mesti dimilikinya adalah ia pencipta. Makanya aneh. Wa tadharuna ahsanal khaliqin, kalian tinggalkan sebaik-baik pencipta itu. Maka dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, beribadalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Nah, ini. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Senada dengan itu ayat yang baru saja kita baca. Tidakkah kalian bertakwa? Ya. Apakah kalian berdoa, menyembah kepada berhala Baal dan kalian tinggalkan sebaik-baik pencipta? Artinya, mestinya kalian beribadah kepada pencipta. Yang pencipta itu adalah Tuhan kamu dan Tuhan orang-orang sebelum kamu. Seperti ayat tadi, surat 2 ayat 21. Rabbakumul ladzi khalaqakum, yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi kalau yang tidak menciptakan tidak boleh disembah. Ini rumus yang paling sederhana, paling clear, gampang, mudah. Ya. Jadi yang berhak disembah adalah yang menciptakan. Yang menciptakan semesta alam ini. Yang tidak menciptakan semesta alam, tak layak disembah. Karena di bis kota dulu itu kan, sesama bis kota dilarang saling mendahului. Kan dulu begitu ya. Sesama bis kota dilarang saling mendahului, tulisan. Sesama makhluk dilarang saling menyembah. Sesama makhluk dilarang saling memperbudak. Satu-satunya yang boleh disembah adalah Khalik, yang menciptakan. Maka kalau sesuatu mau disembah, klarifikasi dulu. Menciptakan semesta alam ini enggak? Enggak, ya sudah, jangan. Dan tidak ada yang mengaku menciptakan semesta alam ini selain Allah. Hanya Allah yang mengaku menciptakan ini. Fir'aun nggak pernah ngaku menciptakan semesta alam. Siapapun, nggak ada yang pernah ngaku itu. Hanya Allah yang mengklaimnya, dan memang ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini tadabbur kita secara singkat terhadap ayat-ayat yang baru saja kita baca. Semoga makin membuat kita dekat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin terjalin ya zikir kita ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sebelumnya kita baca ayat kursi ya, dan 2 ayat berikutnya itu bagus kita baca pagi sore ya ayat. Dan khusus ayat kursi baca setiap habis sholat. Itu surat Al-Baqarah ayat 255. Baca setiap habis sholat fardu. Subuh, habis asar baca. Maghrib baca, habis isya baca. Ini ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi nggak hafal gimana? Baca dari Quran nggak apa-apa kalau yang belum hafal. Insya Allah dengan dibaca lama-lama hafal.
lama-lama hafal. Karena yang namanya hafal itu mengulang-ulang bacaan atau pendengaran. Mendengar berulang-ulang. Biasanya hafal. Nah, apa keutamaannya? Keutamaannya disebutkan dalam sejumlah hadis dan hadisnya sahih bahwa siapa yang setiap habis sholat fardu dia membaca ayat kursi, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Maksudnya ia tidak masuk surga karena belum mati. Kalau nanti sudah mati, dia termasuk ahli surga. Karena surga itu adanya bukan di dunia, tapi di akhirat. Maka amal-amal yang menjadi jaminan dari Allah dan jaminan dari Rasulnya yang menjaga amalan itu termasuk ahli surga kita jaga. Ya, sehingga kita apakah siang, apa sore, apa malam, apa subuh, dini hari, kita dipanggil Allah, kita punya simpanan di antaranya, simpanan amal itu tadi. Itu baca ayat kursi ya, setelah setiap habis sholat fardu. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum sampai akhir. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waktu sudah 7.20 tapi kita akhiri dengan kesempatan diberikan kepada Pak Bagio untuk membaca 116 sampai 126. Monggo Pak Bagio. Silent. Silent, masih silent. Masih mute. Masih. Belum hilang. Belum hilang. Muncul lagi. Oke. Gak apa-apa, nggak pakai ganggu. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasarnahum fakanu humul ghalibin. Wa atainahumal kitabal mustabin. Wa hadainahum as-siratal mustaqim. Wa tarakna 'alaihima fil akhirin. Salamun ala Musa wa Harun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Innahuma min ibadinal mu'minin. Wa inna ila Kol-kolah. Lamnya tidak terkolok-kolahkan. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Idh qala liqaumihi ala tattaqun. Atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Allah rabbakum wa rabbal Allah rabbakum wa rabba abaikumul awwalin. Sadaqallah. Ya, Pak Bagio, kho-nya diperbaiki lagi nanti ya. Oke. Alhamdulillah, kho-nya itu masih kurang berdahak. Alhamdulillah, waktu juga yang mengakhiri kegiatan ini. Mohon maaf, tanya jawabnya belum bisa kita lakukan insya Allah di kesempatan lain dengan ayat yang lain. Sementara saya ucapkan terima kasih dan alhamdulillah ini Pak Bambang ngangeni juga ini udah lama bisa gabung. Tapi kita bersyukur Bapak bisa hadir lagi, juga Pak Bambang Tejo, dua-duanya hadir, subhanallah. Dan kita saling mendoakan agar Allah
memberikan kesehatan kepada kita, tetap semangat dan tetap mengambil ibroh atau pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran ini sebagai petunjuk kita dan jangan sampai dilupakan. Seperti tadi caranya Ustadz bilang, bersering-sering membaca di setiap habis sholat saja, cara menghafal dibaca lagi, insya Allah Allah berikan keingatan. Saat kita membaca, mendownload, insya Allah berarti kita udah ingat. Tapi saat kita belum mendownload, berarti kita belum perlu, belum serius untuk mendapatkan petunjuk itu. Wallahu a'lam bishawab. Akhirnya terima kasih Ustadz, Pak Pri juga fasilitator dan semuanya atas kerjasamanya. Kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Pak Broto semuanya nggih. Pak Matur Pri. nuwun. Oke, semuanya. Pertanyaannya minggu depan aja. Lewat WA boleh ya? Tanya lewat WA boleh. Oh iya. Pertanyaan berhubung dengan Al-Baqarah 176 tadi tentang perbankan. Besok lagi lah. 275. 275 ya? Iya. Iya betul 275. Dilanjut Iya. minggu dulu, Pak. Minggu Iya, dulu iya. baru Selasa. Iya. Oh, Selasa. Minggu Selasa dulu minggu Pak depan. sama Pak Dokter baru Selasa. Iya. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.